Nah, kenapa kok sekarang pertanyaan, kenapa kok Indonesia bisa ekspor kemana-mana? Kenapa Indonesia menjadi negara nomor 1 eksportir shisha charcoal? Utamanya karena ya Tuhan memberkati Indonesia dengan tanah yang menghasilkan kelapa yang sangat-sangat cocok. Sebenarnya Indonesia terkenal, orang yang main di shisha, dia tahu kalau charcoal terbagus itu di Indonesia. Jadi orang datang dari Amerika Serikat, dari negara Arab, dari mana-mana. Pemilihan barang yang diperketat benar sekali. Pengolahan bagaimana, berapa kali screening, bagaimana blending, dicampur, dibakar, dikeringkan, ini semua harus. Selamat pagi, nama saya Wilson Gosalim. Di sini saya berlaku sebagai owner pabrik charcoal untuk shisha. Nama PT kami adalah PT Koko Total Carbon Indonesia dan kami sudah berdiri sejak 2018. Dan saat ini kapasitas produksi kami adalah 10 ton per hari dan kami sedang melakukan berusaha untuk memperbesar kapasitas produksi kami dengan memperluas area pabrik kami di kawasan industri yang lebih besar. Untuk keterangan selanjutnya dapat disampaikan oleh pihak marketing kami dan juga expert dari charcoal, Bapak Gregory. Terima kasih. Nah, ini apa Pak? Ini banyak banget ini Pak. Nah, ini gudang utama arang. Jadi batok kelapa, arang batok kelapa. Ini kalau boleh tahu ambil di mana ini untuk bahannya sendiri nih? Nah, utamanya ambil dari Sulawesi dan ada sebagian lokal. Dan juga bisa lihat bahwa masing-masing arang itu terletak di palet. Nah, masing-masing palet itu daerah berbeda-beda. Oh, nah, berbeda-beda. Kenapa? Karena masing-masing wilayah, masing-masing kota di Indonesia punya ciri khas arang itu berbeda juga. Jadi walaupun kita berpikir, oh arangnya itu semua sama. Tapi enggak, kalau kita memang produksi yang kualitas bagus, masing-masing daerahnya, misalnya Sulawesi Palu sama Sulawesi Makassar, atau Jawa Tengah sama Jawa Timur, punya ciri khas arangnya itu berbeda-beda. Nanti kita lihat. Tergantung dengan tanahnya mungkin ya? Tergantung dari tanahnya, dari cuaca, dan juga cara mereka bakar. Ya. Terus kalau boleh tahu untuk stoknya sendiri ini ada berapa banyak ini? 1 minggu atau 1 bulan gitu? Per bulan kita produksi untuk barang jadi itu 300 ton. Jadi barang yang mentah, ini kan raw materialnya buat kami, itu sekitar 400 ton. 400 ton? Masya Allah. Sebanyak itu ya? Untuk 1 bulan aja? Betul. Ya. Masing-masing daerahnya itu sekali lagi seperti saya bilang punya ciri khas berbeda-beda. Nah, makanya kita harus pisahin. Untuk menjadi barang yang bagus, kita harus mix dan match. Betul-betul. Barang dari daerah berbeda-beda bersama buat jadi konsisten dan stabil. Betul. Jadi tidak hanya dari satu daerah ya? Betul. Campuran dari beberapa daerah nanti menghasilkan arang briket yang luar biasa lah pastinya, seperti itu. Oke. Nah, berarti dari pabrik ini dari 2018. Itu kenapa sih kok Indonesia bisa produksi dan ekspor kemana-mana charcoal? Nah, dan mungkin teman-teman penonton belum tahu bahwa bagaimana cara menggunakan charcoalnya. Jadi biasanya itu digunakan di alat shisha, ini namanya hookah ya, tapi seluruhnya namanya shisha. Nah, charcoalnya itu kayak gini, ditaruh di atas untuk memanaskan tembakau yang ada di dalamnya. Jadi kita pas hisap, udaranya ini belum panas ya, nanti lebih panas lagi. Udaranya panas dari charcoal masuk ke sini memanaskan tembakau. Habis itu masuk ke sini ke dalam air untuk jadi dingin biar kita gak kebakar sendiri, dan lewat pipanya ke mulut kita. Begitu. Ini apa ini Pak? Nah, ini adalah arang batok kelapa sendiri. Yang dibakar tapi belum dibersihin, belum diproses. Seperti ini ya. Oh, jadi dalam karung-karung tadi itu isinya seperti ini ya? Betul sekali. Oh, kenapa tidak bakar sendiri Pak? Simpel sekali, karena batoknya itu gede. Kalau transportasi ke sini semua, itu rugi di ongkos. Oh, betul. Jadi makanya mending langsung dibakar di daerah sana, di petani. Apalagi petani juga dapat uang lebih banyak. Betul, lebih bermanfaat juga ya untuk banyak orang seperti itu. Masih ambil. Bos sendiri kerja. Ya, ini proses screening. Jadi kita masuk ke dalam screen di sana.
Jadi ini dari sini membersihkan dari arangnya, dibersihkan. Ini kan banyak kotoran, ya. banyak debu. Nah, dalam mesin sana arangnya itu dibersihkan jadi bersih. Oh, jadi dibawa ke sana ya lewat Ya. alat apa namanya kalau boleh tahu ini? Screening. Rotary, Rotary. rotary screen. Oh ya. Dalam kotak itu ya? Betul. Oke, ini kalau boleh tahu dulu alat sendiri ini Semua dari mana bikin ini? sendiri. Oh, bikin sendiri. Oh, Soalnya keren untuk banget. industri kami belum ada yang bikin standar, jadi ujung-ujung harus disesuaikan dan bikin sendiri. Nah, seperti ini ya, kita masukkan semua agar bersih gitu ya. Fungsinya itu apa? Ya, betul. Untuk bersih, untuk hilang debu-debu seperti ini. Oh, Ini iya. harus hilang. Agar lebih baik nanti untuk digunakan ya. Betul, betul. Oh, oke. Jadi setelah screening ini prosesnya apa kalau boleh tahu nanti? Habis itu kita grinding. Oh, di grinding atau giling ya? itu? Jadi giling. Digiling ya? Jadi kayak tepung gitu. Oke. Nah, kenapa kok sekarang pertanyaan, kenapa kok Indonesia bisa ekspor kemana-mana? Kenapa Indonesia menjadi negara nomor 1 eksportir shisha charcoal? Utamanya karena ya Tuhan memberkati Indonesia dengan tanah yang menghasilkan kelapa yang sangat-sangat cocok. Untuk shisha charcoal penting apa? Penting buat abunya, ashnya itu tipis. Coba sekarang terang sekali, lampunya dari kamera nyala, tapi kita tetap bisa lihat baranya, benar gak? Bisa lihat bara? Bisa, apalagi kalau saya isap. Nah, baranya, ashnya tipis. Kemudian warna ashnya itu, coba, warna cukup terang putih. Kalau memang di pabrik sini, fokuskan di ashnya yang natural, alami, warna alami. Kadang-kadang dibikin putih-putih seperti kertas, itu pakai kimia. Kalau di sini nggak pakai kimia, jadi ya warnanya ya seperti ya dari alam. Nah, bandingkan misalnya Vietnam, bandingkan misalnya India, Thailand, Brazil, itu lain. Jadi paling cocok di sini. Dan yang utamanya itu apa? Utamanya tidak cuma ashnya kecil, ashnya tipis, tetapi panas. Jadi kubus ini cukup untuk memanaskan tembakau dan menahan cukup lama. Nah, ini hasil dari rotary. Jadi arang ini sudah bersih. Kita coba bisa lihat. Kita ambil. Nah, berbeda toh? Lebih bersinar. Oh iya, debu-debunya hilang ya berarti ya? Debu-debu hilang. Kelihatan berbeda. Terus kalau boleh tahu di dalam kotak ini tuh apa ini? Teknisnya gimana nih? Nanti saya tunjukin. Alatnya itu. Oh, ada lagi ya? Nanti tunjukin ya. Nah, jadi seperti ini hasilnya ya. Ya. Kayak gini. Bersih. Coba. Mengkilap toh? Iya, betul. Kayak dicuci gitu ya berarti ya? Benar. Betul, oke. Nah, sudah. Nah, ini meja getar untuk kebersihan khusus. Misalnya kita produksi grade tinggi, jadi selain di rotary kita bersihin di meja getar, lebih bersih lagi jadi. Kalau boleh tahu bedanya apa ini? Apakah getarannya lebih tinggi kah atau bagaimana? Getarannya tambahan getarannya, jadi kayak double screening. Makanya ini lebih bersih, lebih bagus. Boleh lihat ini ya. Tapi untuk teknisnya itu sama? Sama, Oh, jadi kayak lebih level 2 lah gitu ya? betul. Level yang lebih tinggi seperti itu. Nah, Awalnya ada beberapa rekan di luar negeri tanya, boleh nggak dicari pabrik yang produksi? Nah, kami cari, menemukan. Waktu itu sudah ada yang pabrik. Temannya banyak sekali di Jepara gitu, daerah Jawa Tengah banyak. Yang bikin kubus, bikin shisha charcoal. Tapi kita lihat kok kualitasnya nggak stabil. Jadi satu kontainer kan banyak, 18 ton atau 25 ton. Tapi macam-macam, ada yang ashnya bagus, ada yang tebal, ada bentuknya kubus, ada bentuknya ya nggak jelas gitu. Jadi nggak stabil ya tadi bilang? Ya, makanya kita berpikir, oke, kalau gitu kita ada pembeli, kenapa nggak kita bikin sendiri? Nah, mulai kita belajar, coba-coba, dan itu butuh untuk ya sampai sekarang sih belajar juga ya, nggak non-stop. Tapi sekarang ya produksi pabrik ini termasuk salah satu nomor 1. Ikut brand-brand yang kami produksi itu ikut pameran Shisha Dubai di Dubai, Shisha Messe di Germany, Sevilla di Spanyol, Intertabak yang terakhir juga di Jerman. Ini udah semua ekspor ya Pak di sini ya?
Khusus ekspor ya, karena dalam negeri nggak begitu banyak orang rokok shisha. Proses penggilingan jadi dari seperti ini menjadi tepung. Keluar di sana. Jadi ini yang tadi setelah dikonversi ya? Betul, betul. Nah, lihat semua bersih. Bagus. Jadi penggilingan sendiri ini fungsinya nanti biar gimana ini? Biar jadi apa? Biar jadi tepung. Jadi tepung. Biar kita bisa proses selanjutnya. Oh iya iya. Jadi kayak bener-bener dihancurkan gitu ya? Benar, benar. Masukkan semua ini. Kalau boleh tahu alatnya sendiri ini buat atau beli dulu ya? Kalau hammer mill beli, tapi Oh, beli sisanya ya? dipasang sendiri. Oh, jadi custom gitu ya? Semua Jadi custom ya, karena kecepatannya, kekuatannya itu harus sesuai. ya, Karena betul, ini walaupun kelihatan nggak begitu kuat, tapi dia kasar sekali. keras sekali ya Pak ya? Keras dan kasar, dan dia cepat sekali merusak besi. Oh, Jadi dia gesek, agak tajam gitu ya? habis. Ya oke oke. Jadi habis ini kita lihat untuk hasilnya ya? Ya. Oke. Nah, habis dari bersih, dari screening, kita giling jadi tepung seperti ini. Coba lihat, masih hangat. Kayak pasir ya berarti? Lebih tipis, kayak Lebih tipis tepung. lagi? Oh, ini hasil dari penggilingan? Ya, betul. Jadi arang yang tadi, benar aku ambil contoh. Terus ngomong-ngomong soal belajar itu, belajarnya dari mana? Otodidak aja atau belajar ke luar negeri juga untuk mempelajari resep sisa ini Pak? Pertama otodidak dan belajar dari orang yang sebelumnya berpengalaman. Jadi kita hire orang yang sudah cukup pintar, sudah mengerti, tapi ujung-ujung mereka juga gak ngerti. Jadi akhirnya ya buyer datang ke sini, dia cerita, nah kita butuh seperti ini, butuh panasnya seperti ini, butuh tanah bertahan lama seperti ini, butuh hashnya kayak gitu. Ujung-ujung ya kita, oh bagaimana caranya bikin ini. Makanya tadi kan syuting alat-alat. Nah, bilang itu apakah alat bikin sendiri atau ada yang supply? Nah, nggak ada supply karena memang masing-masing briket shisha itu punya keahlian kepadatan khusus, temperatur khusus, dan lain-lain khusus gitu. Oh, Jadi nggak ada industri yang produksi khusus ini. Jadi harus, ya. untuk teorinya itu belajar dengan orang yang berpengalaman, tapi tetap dikulik sendiri ya Pak ya? Dikulik agar menemukan resep yang sempurna. Jadi arang kayak gini, habis di screening, di rotary, jadi bersih dan digiling menjadi tepung seperti ini. Oh, Ini masih hangat loh ini tepungnya. kayak pasir ya? Ya kayak pasir. Kayak Sebenarnya pasir. kayak tepung lebih tipis soalnya. Lebih tipis lagi ya? Iya. Oh, lembut banget berarti ya? Betul. Jadi awalnya tadi padat, terus di screening dan setelah itu digiling ya? Betul. Hasilnya menjadi seperti ini. Terus habis setelah seperti ini, setelah jadi tepung ini, nanti apa prosesnya setelahnya? Nah, habis itu dibawa ke pabrik depan. Oh, Kita kan untuk dua di prosesnya? pabrik. Untuk proses selanjutnya, untuk proses mixing, blending, dan cutting. Oke, siap. Oke. Terus kalau pemasaran awal itu gimana Pak dulu? Kan ini masih bisa bilang sangat awam ya di sini ya. Belum banyak orang tahu di Indonesia sendiri ini. Sebenarnya Indonesia terkenal. Orang yang main di shisha, dia tahu kalau charcoal terbagus itu di Indonesia. Jadi orang cari, datang dari Amerika Serikat, dari negara Arab, dari mana-mana, dari negara macam-macam, dari Kanada, dari Jepang. Jepang pun rokok shisha, walaupun nggak banyak. Gitu. Mereka tahu paling terkenal itu Indonesia. Misalnya negara Brazil, Brazil banyak sekali kelapa. Beli di sini. India kelapanya lebih banyak daripada di Indonesia. Pohon kelapa lebih banyak. Beli di Indonesia. Jadi memang karena image-nya charcoal Indonesia lebih bagus ya? Karena Tuhan memberkati Indonesia dengan tanah yang menghasilkan buah kelapa yang cocok. Nah, ini proses mixing, mixer. mixing. Jadi tadi beberapa jenis tepung yang jadi di gudang pertama kita mixing bersama tapioka juga. Oh, tapi kalau boleh tahu ini selain tepung arang ya Pak ya? Itu ada tambahan lain atau hanya tepung arang aja? Ada tepung arang, tapioka sama air, itu saja. Oh, sama air juga? Gak campur kimia, gak campur apa-apa. Oh, ya. Udah hanya air, tepung arang sama apa? Dan satu? Tapioka, Tapioka? tapioka. Oh. Jadi ini di mixer fungsinya biar Buat di mix bersama biar rata semua biar jadi. rata. Dari beberapa daerah tadi Dari ya? beberapa daerah. Oh ya. Biasanya berapa lama untuk mixer ini? 15 sampai 20 menit tergantung tipenya jenisnya. Ini biar semua nyampur ya, merata. Setelah mixer prosesnya apa boleh tahu?
habis itu naik conveyor ke blending. Oh ya, oke. Terus pas mencoba memasarkan keluar ya Pak ya, ekspor seperti itu, pernah ada penolakan atau enggak itu dari luar itu? Ya pernah lah. Penolakan di bagian apa itu kalau boleh tahu? Ya harga mahal apa gitu itu biasa, itu normal. Kalau untuk barangnya sendiri, maksudnya kualitasnya mungkin kurang bagus kah atau apa itu pernah? Pernah juga, pernah. Tapi kita terus-menerus berusaha untuk perbaiki. Misalnya kita punya QC sendiri. Kita setiap kali barang itu jadi, tes di laboratorium terpisah. Laboratorium yang independen gitu. Jadi cross-check sendiri. Nah, kalau ini apa ini Pak Bro? Nah, ini conveyor menuju ke blending. Oh, blending. Apa itu kalau boleh tahu? Blending itu di mana kita padatkan apa yang kita jadi. Oh, jadi tadi setelah Jadi seperti kita masak roti. Oh, masak roti. Jadi kita campur tepung, Oh. semua campur. Habis itu kita rotinya kan dipukul-pukul gitu, dipadatkan. Nah ini secara otomatis, secara mesin kita. Oh, jadi padatkan. naik ini kita mau jalan ke proses untuk kayak pemadatan begitu ya? Betul, betul Oke. sekali. Kita lihat hasilnya dia. Ya. Pembelinya ini di kalangan apa ini? Ini karena kan jualan minimum per kontainer itu belasan ton, puluhan ton. Nah itu ya nggak mungkin mereka rokok puluhan ton kan. Betul. Nah jadi mereka biasa itu pebisnis yang distribusi atau punya kafe sendiri atau mereka distribusi ke shisha cafe atau ke toko-toko gitu. Oh. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri itu ada pembeli juga Pak? Atau hanya keluar semua ini? 99,9% keluar. Oh. Karena di Indonesia yang akhir-akhir ini sudah lumayan ada yang tempat rokok shisha. Tapi sebelumnya cuma Bali, sekarang ya Bali oke lah ada sedikit. Karena wisata banyak dan sedikit di Jakarta, Bandung segitu. Tapi Indonesia sendiri ya, di Jogja berapa tempat rokok shisha? 1, 2, itu toh. Benar kan? Betul. Itu pun mereka pakai charcoalnya yang murahan dari kayu. Karena kan charcoalnya kelihatan oh hitam, kita pakai kayu. Kayu kan murah, Betul. jauh lebih murah. Itu juga mempengaruhi rasa nanti ya Pak? Oh iya. Betul, sangat-sangat pengaruh. Nanti rokoknya ya kayak barbecue gitu. Rasanya ya kayu-kayu. Nah, jadi dari tepung seperti ini, Ya. bisa kecampur sama air semua. Jadi hasil blending seperti ini. Ini panas sekali. Nanti Oh, iya? bisa coba. Ya, Boleh lihat Pak saya Pak? ya. Panas ya? Kayak aspal berarti ya? Kayak Semacam aspal ya? Ya. Oh iya. Jadi tadi setelah di mixing, kita blending itu hasilnya seperti ini. Betul. iya. Nah, jadi seperti itu. Kalau di makanan itu kayak ini pas buat getuk gitu ya. Betul. Pernah saya lihat itu. Ya. Jadi ini setelah ini udah selesai atau masih ada proses lagi setelah ini? Habis ini ada satu proses lagi namanya cutting. Cutting. Oh iya. Jadi seperti ini ya hasilnya kayak adonan-adonan getuk seperti itu ya. Betul. Awal merintis usaha ini lakunya dulu berapa awal-awal? Karena ujung-ujung gini, di sini batasnya begini. Kalau naik pesawat barang ini nggak boleh bawa. Oh nggak boleh. Karena dianggap flammable, mudah terbakar. Padahal nggak mudah ya, tapi dianggap mudah terbakar. Jadi harus pakai kapal, naik kapal pakai kontainer. Nah pelayaran itu juga nggak boleh. Jadi satu kontainer itu besar. Kalau kita isi sedikit, bayar ya tetap satu kontainer gitu. Jadi mau gak mau ya terpaksa ya belasan ton masuk. Belasan ton itu awal-awal ya? 18 ton untuk kontainer 20 feet dan 25 ton untuk kontainer 40 feet. Terus kalau sekarang ini paling banyak pernah keluar berapa Pak? Ya per kontainer, berapa kontainer gitu. Ya, pernah gitu. berapa kontainer paling banyak Pak? Sekali keluar ya? 10 kontainer bisa. 10 kontainer. Per kontainer tadi berapa? 25 ton. 25 ton. Nah, di sini kita ada namanya area cutting. Cutting Jadi, ya? Cutting, betul. Jadi dari yang adonan tadi, kita memotong menjadi kubus atau heksa atau bentuk-bentuk lainnya. Oh, tergantung pemesanan ya. Tergantung pemesanan apa yang diperlukan, tergantung juga ukuran dan lain-lainnya. Jadi alatnya sendiri ini dulu beli atau buat juga ini? Ini juga semua buat sendiri. Oh, buat sendiri juga Karena ya? ini semua custom dan berbeda-beda sesuai dengan pesanan. Oh, ya. Molding pun untuk membentuk kubus ya. Oh. Itu bisa berbeda-beda seperti ini atau seperti ini, tergantung dan kualitas. Oh. Ada bedanya tuh. Padahal ini bentuknya sama ya? Padahal hasilnya Kubus. sama, tapi
Ya, barangnya beda-beda. Karena tergantung dengan Kualitas bahannya. pengaruh kualitas gitu. Oh iya. Jadi bener-bener pemilihan barang untuk produksi juga mempengaruhi ya Pak ya? Betul, sangat pengaruh. Oke. Jadi cutting itu fungsinya untuk memotong ya? Memotong, Memotong. jadi hasilnya seperti Seperti apa? Boleh tahu hasilnya? Kalau untuk sisa sendiri itu sebenarnya dari mana ini awalnya? Dari negara Arab. Arab ya Pak? Arab. Itu aslinya dari negara Arab, tapi di mana-mana orang rokok. Jadi tidak cuma orang keturunan Arab, tapi semua orang di Eropa, Germany, UK, itu ratusan bar, ratusan restoran. Di Amerika Serikat ratusan restoran, itu shisha semua. Hampir semua bar pasti ada shisha. Jadi kalau memang di luar itu kebanyakan sisa ini ya Pak ya untuk Karena sebagai enak, teman. orang pertama gak minum alkohol. Misalnya saya gak minum alkohol juga. Tapi ini ya dianggap ya lebih sehat lah gitu. Tapi juga relax, bisa ngobrol. Nah, habis cutting tadi menjadi seperti ini bentuknya. Yang kita masukin ke rak-rak dan habis itu kita masukin ke oven. Ke oven. Nah. Oh jadi ini bentuk yang kubus ya? Nah, ini belum Seperti termasak. Ini kayak misalnya kita bikin roti, tapi rotinya belum di oven gitu. Jadi belum siap makan. Betul, Ya. belum siap makan. Harus di oven dulu. Oke. Jadi kalau boleh tahu untuk hitungannya itu 1 kilo atau gimana hitungannya? Jadi bahan mentahnya berapa, jadinya berapa itu gimana? Tergantung kualitas, tergantung spesifikasi. Tapi cukup banyak. Khususnya misalnya dari 100 kilo arang yang masuk, itu paling ya syukur-syukur 70 kilo keluar barang jadi. 70 kilo. Oh, jadi tetap menyusut ya berarti? Banyak ya. Oh iya. Kita lihat seperti Tapi ini ya. tergantung kualitas. Ada pabrik yang 100 kilo masuk, 105 keluar. Oh, malah ada yang lebih juga ya. Nah, seperti ini terus kita oven ya habis ini. Iya, yang coba ini. Smooth. Betul, sangat-sangat smooth. Kendala yang sering dialami selama menjalani usaha ini apa Pak? Kira-kira? Banyak. Apa aja itu Pak? Ya mulai dari untuk menjaga kualitas. Coba bayangkan aja. Arang kan dari pohon ke pohon bisa berbeda. Dari petani ke petani bisa berbeda. Padahal kita harus konsisten dan sama. Misalnya 25 ton semua sama. Kontainer besok kirim juga harus sama. Nah, itu sulit sekali. Makanya kok seringkali orang berpikir, oh saya produksi sendiri gampang gitu. Kan kelihatan gampang, tapi sulit sekali. Kenapa? Karena memang harus jaga kualitas, stabilitas sama. Nah ini banyak sekali trik yang harus menggunakan untuk bagaimana diatur supaya kualitas tetap sama. Ya. Nah, di sini adalah tempat pengovenan. Jadi kita sebenarnya proses terakhir, sebelum terakhir itu proses pengovenan. Kalau kita di sini kebanyakan pakai oven, pakai gas. Oh, pakai gas? Iya, saya lihat balon gas. Gasnya Memang banyak banget ya? Gas itu lebih mahal, tapi lebih stabil. Jadi kualitas barang yang keluar itu bagus dan stabil. Oh, ini ada oven 1, 2, 3. Sebenarnya kita punya 5 oven, ada di belakang juga. Nanti kita ke sana. Oke. Terus cara mengatasi untuk kendala seperti itu gimana itu? Apakah pemilihannya dalam bahannya lebih diperketat atau bagaimana? Mulai dari pemilihan barang yang diperketat benar sekali, pengolahan bagaimana, berapa kali screening, bagaimana blending, dicampur, dibakar, dikeringkan, ini semua harus Benar-benar ini ya Pak? benar-benar diperhatikan. Jadi tidak hanya dalam satu part aja diperhatikan, tapi semua ya Pak, dari Betul. hilir sampai Dari awal sampai akhir harus diperiksa terus hasilnya seperti apa. Kalau di sini kita masukin barang-barang yang sudah jadi ke dalam karung Buat untuk apa ini? menyimpan sebelum packing. Oh, Jadi ini sebelum packing masuk ke kardus-kardus punya buyer, kita simpan dulu dalam karung biasa. untuk stok gitu ya, biar tidak memakan ruang lah ya. Betul. Jadi ini nanti tinggal packing terus siap untuk dipasarkan ke luar negeri ya. Betul sekali, semua ke luar negeri. Seperti ini guys. Yang ada di sini Pak, kalau boleh tahu produknya ada apa aja ini? Khusus shisha. Jadi ada bentuk kubus, ada bentuk finger yang sudah lihat, ada bentuk heksa, okta, dom. Jadi
Semua sama tapi bentuknya berbeda, ukurannya juga berbeda gitu. Oh, tapi untuk kayak fungsinya sama semua ya? Nah, ini adalah proses packaging. Misalnya tipe ini namanya Finger. Ini tujuan ke Australia. Australia? Ya, jadi barang-barang ini akan keluar dan orang di Australia, di Melbourne, Sydney, sama Perth akan rokok ini. Jadi ini tadi yang setelah selesai proses semuanya ya Pak ya? Kita tinggal Ya, packing. sebelum packing masukin ke dus brand klien kami. Habis itu ya. Kalau untuk hitungannya ini per kilo atau hitungan pieces atau gimana ini? Ada per piece, ada per kilo. Jadi ada juga ketentuan misalnya berapa piece itu harus berapa kilo. Bestsellernya di apa ini? Bentuk apa? Paling populernya itu sebenarnya kubus. Tapi lagi tergantung negara, tergantung buyer. Ada misalnya Palestina ya. Kan lagi kota semua bahas. Mereka lebih suka dome. Kalau misalnya Eropa lebih suka kubus yang ukuran 26 mm besar. Ini kan kecil, 22. Mereka suka 26, 28, gede-gede gitu. Tergantung dari, makanya seperti ciri khas mereka rokok seperti apa gitu. Ini proses sealing. Oh, sealing. Jadi biar udaranya lembab gak masuk, biar aman semua. Sealer ya namanya ini? Sealer ya betul. Alatnya sendiri ya? Bu, permisi. Ini boleh gak jalanin 1-2 box biar mereka syuting? Terus kalau sisa sendiri Pak, itu sih sebenarnya lebih enak atau lebih nyaman dinikmati di udara dingin kah, panas atau bagaimana? Semua enak. Cuma kalau misalnya sekarang kan panas dan lembab, mungkin harus cari yang perasa yang lebih bikin dingin gitu. Jadi tergantung di rasanya ya? Betul. Tembakonya berarti ya? Tembakaunya. Tapi tembakaunya itu kebanyakan impor. Indonesia hampir gak bikin. Ada beberapa yang bikin tapi gak banyak. Kurang pas mungkin juga ya? Umumnya ya itu barang impor semua ya. Oh iya. Padahal daun tembakau dari Indonesia. Iya. Bawa ke sana di sana. Oh, Olah. pengolahannya berarti kurang pas ya, ya? Kurang maksimal? Itu teknologi canggih di sana sudah ya. Bahan mentah ya Pak ya? Bahan 1 kilo atau hitungannya berapa itu Pak? Ya. 10 kilo lah. Itu nanti hasilnya jadi berapa kira-kira? Tergantung kualitasnya. Jadi umumnya misalnya dari 100 kilo ya untung, kalau ya dapat 70 kilo ya untung. Itu tetap menyusut ya? Menyusut ya. Seperti itu. Kalau bahan lagi lembab, jelek, apa gitu ya di bawah itu pun bisa. Kalau misalnya ini barangnya akan keluar ke New York. New York Pak? Ya, ke Amerika Serikat 40 feet itu 25 ton di sini di palet. Ini ya banyak banget. Betul, betul. Kalau ini yang jenis apa ini kalau boleh tahu? Shisha charcoal. Shisha charcoal. Cube 26. Ya. Oke. Sampai New York ya pengirimannya. Betul, betul. Kalau dulu awal-awal yang ngerjain berapa orang di sini Pak? Langsung puluhan. Langsung Soalnya ya coba aja giling, sortir, mixer. Jadi ya langsung harus. Jadi memang dari awal udah pabrik ya? Belum kok home industri gitu enggak ya? Kalau home industry lagi banyak yang bikin memang home industry, tapi gak stabil kualitasnya. Oh, Nggak bisa menjaga kualitas. Itu masalahnya. Dari sini memang awal sudah mau menjaga kualitasnya ya? Dan masalahnya buyer yang cari kualitas tinggi. Tidak cuma harga murah, tapi kualitas tinggi. Karena coba aja bayangkan di luar negeri atau di Bali. Tahu nggak berapa harganya shisha kayak gitu di Bali untuk rokok? Kalau boleh tahu. Ratusan ribu. Per ini ya kita kayak rokok gitu di Bali saya pernah lihat, saya shock sendiri 700 ribu. Saya kan juga berlibur ke sana. Mau coba rokok shisha 700, waduh 700 ribu ya gak mau. Kalau di luar? Ya juga. Oh sama Pak? Puluhan dolar, cukup mahal. Ya, makanya kenapa orang sangat picky dengan kualitasnya. Kalau ini bau atau misalnya abunya jatuh ke sini, rubah rasa tembakau. Orang yang rokok di kafe bilang, nah, saya bayar puluhan dolar, loh, ganti dong. Jadi sebenarnya apa itu shisha? Shisha, charcoal untuk shisha digunakan untuk memanaskan tembakau, simple. Jadi biasanya ada macam-macam tipenya, ada bowl seperti ini, ada banyak sekali tipe bowl. Nah, kita pakai yang standar aja, kita pakai, lagi kita bukan promosi rokok ya, nanti kalian di video tulis
rokok itu kurang sehat. Nah ini Al-Fakir namanya double apple, coba cium. Oke. Cium. Suka nggak? Menyengat banget ya. Hah? Baunya ini ya, sangat-sangat. Ya. Ada macam-macam baunya, Enak, nanti enak. di kantor bisa dicoba. Saya punya beberapa belasan. Jadi ini tipenya. apanya kalau boleh tahu ini? Ini tembakau. Tembakonya. Ini tembakau khusus. Jadi shisha itu asli kan dari negara Arab. Kalau di negara Arab, negara Islam kan kalau minum alkohol kan nggak boleh. Tapi untuk rokok nggak apa-apa boleh. Jadi mereka di sana rokok itu utamanya itu shisha. Jadi untuk shisha itu tembakonya khusus ya berarti ya? Enggak juga. Ya memang khusus ya. Berbeda sama rokok biasa. Prosesnya. Tapi daun tembakau ya sama juga bisa. Sama. Dari Indonesia juga bisa ambil. Jadi hanya di prosesnya ya berbeda ya? Ya prosesnya berbeda karena di sini ditambah perisa sama madu pemanis gitu. Untuk ini Jadi ya, rasanya bau-baunya ya, khusus. rasanya juga enak ya. Ya rasanya juga Wangi ya? wangi ya. Wangi. Dari madunya ini atau apanya kalau boleh tahu? Wanginya itu? Wangi dari perisa sama perisanya tembakau sendiri. Daun tembakau juga ya pilihan. Jadi di negara Arab seperti di Indonesia orang ngopi dulu ya. Kopi. Kalau di sana shisha dulu. Shisha dulu baru kopi. Oh ya. Kopinya gak sebanyak shisha, tapi juga ya kita tambah sedikit, kita racik. Gitu. Oke. Cut dulu sebentar, aku cuci tangan. Oke, belum. Terus kalau harapannya gimana untuk usaha charcoal ini ke depannya, atau mungkin harapan untuk masyarakat lah terhadap shisha ini, Pak? Terhadap masyarakat pertama itu bagus sekali bantu petani di pelosok-pelosok karena ya kebanyakan pohon kelapa itu kan tumbuh di mana ya agak jauh-jauh gitu, benar di pesisir atau di mana gitu. Nah, orang di sana kumpulin, sebelumnya kumpulin hanya untuk kopra misalnya atau untuk apa. Ini sekarang bisa juga memperkaya mereka, jadi mereka dapat uang tambahan. Dan juga bisa bangga, barangnya keluar negeri, orang menikmati. Jadi bermanfaat untuk banyak orang ya, Pak ya? Betul Tidak sekali. hanya untuk di sini. Jadi kita harapin di sini. Ini alatnya khusus juga atau yang penting Alat garpu aja? khusus. Khusus Ya juga? sebenarnya bisa pakai garpu biasa, tapi ya sebaiknya ya profesional kita pakai yang Oke, seperti ini ya. khusus. Kita bikin air sedikit biar rokoknya juga gak terlalu keras. Kalau satu ini takarannya berapa ini? Atau Takarannya biasa terserah 20 gram sampai 50 gram, tapi lagi bowlnya ini namanya bowl. bowl? Cupnya itu ukuran macam-macam, ada besar, ada kecil. Jadi umumnya 20 gram. Tergantung juga berapa orang rokok. Kalau ini apa ini? Hah? Ini apa ini? Ini foil, Fullnya? biasa aluminium. Untuk juga menutupi. Ada juga namanya kalaut, ada macam-macam, banyak sekali jenis. Ya, foil cukup populer. Seperti ini. Harus rapat ya ini? Atau harus rapat? Ya, rapat biar udaranya gak masuk. Terus itu kita bolongin. Oh, dilubangi? Ya. Biar udaranya bisa keluar ya? Ya, biar udara panas dari charcoalnya bisa masuk dan memanaskan tembakau. Oh, ya, oke. Jadi intinya kita taruh yang kubus panas di atas sini, Oh, seperti ini? kita isap dari sini, jadi udara panas Membakar membakar tembakaunya, tembakau, tapi nggak sampai membakar, jadi tembakaunya nggak terbakar tapi terkena uapnya ya? berarti? uapnya Uap. panas. Nah, baru itu yang dirokok. Oh, seperti itu. Nah, ini taruh di atas sini. Di sini adalah air. Oh, air? Air biasa aja? Air biasa. Boleh air kelapa juga boleh. Oh, ya. Iya, kayak vape ya berarti ya? Kayak vape. Ya, Teknisnya sebenarnya vape-nya itu dari sini. Cuma vape-nya elektrik kimia. Kalau ini kan masih pakai air tadi ya? natural. Penguapannya gitu. ya. Tembakau juga beda. Oke, ini kita sudah oke. Sip. Di sini kita panasin ya.
Ada ukuran bermacam-macam. Misalnya ini ukuran 26, kubus 26. Ini kubus 22 lebih kecil. Tergantung juga dari pemakaian, dari negara dan lain-lain. Ada juga finger seperti tadi kita lihat packing. Ada finger mini. Ada macam-macam. Ada Tapi ini hexa. proses apa namanya ini? Ini pemanasan. Jadi sebelum kita mulai rokok, kita harus memanaskan. Oh. Jadi bukan seperti vape yang tinggal hisap nyala gitu. Enggak. Ini sistem yang tradisional yang seperti orang datang, relax, duduk di kafe atau duduk di rumah bersama keluarga atau sama teman-teman. Kayak kita kopi dulu. Kopi bikin dulu. Mana enak, kopi saset atau kopi yang asli? Oh iya. Lain toh. Jadi memang ini ya, apa prosesnya itu agak lama tapi menghasilkan sesuatu yang istimewa. Benar, jadi ini sudah mulai suasana gitu. Biasa orang rokok ya agak sore, sudah agak dingin, kan rokok di luar. Oke. Di sini memang kita terpaksa rokok ya panas-panas gitu. Ini kira-kira berapa menit ini atau sampai 10 terbakar sampai semua? 12 menit biasanya. Oh, cepat ya, nggak sampai berjam-jam. Ya, cukup panas. Kita balikin. Hati-hati, ini semua panas ya, jangan pegang ya. Siap. Ini pakai cepetan ini pun panas. Masih panas ya Pak ya? Menyalurkan api soalnya. Karena temperaturnya itu 650 derajat ke atas. 600. Tapi kalau dari briketnya sendiri ini tuh pengaruh Pak untuk rasanya. Oh iya. Kenapa dianggap, coba tangan di sini panas toh? Pengaruh rasa karena pas kita isap kan udaranya lewat Dari ini ya? sini. Jadi kalau di sini ada rasa apa gitu terbakar apa langsung rokok nggak hilang rasa Semua shisha. terkontaminasi sama plastik bahaya ya Pak ya? Oh iya. Bahaya Makanya sekali ya. harus bersihin, harus rotary, harus ini semua. Betul betul betul. Makanya betul. saya bilang kalau orang awal mulai pikir oh itu gampang, tinggal gini jadi. Gak jadi karena tercampur sama plastik, tercampur kotoran, rokok kok gatal-gatal, rokok kok gak ini. Nah gitu, jadi nah ini bisa lihat Keramik. cupnya juga beda-beda, ada cup kecil, ada besar, ada lebar, dalamnya juga Itu bentuknya berarti berbeda-beda. tergantungannya ya Pak ya? Mau berapa besar asapnya itu atau gimana? Tergantung tembakau, tergantung cara racik, tergantung. Jadi ini Betul betul betul. Satu orang beda ya per orangnya. ya, tahu gak kopi asli itu kan kopi Temanggung dimasak V60 atau kopi dimasak tubruk rasa beda. Ada orang yang bisa bedain. Nah sama. Cara pembuatan beda rasa. Iya betul. Bisa bikin lebih kuat, lebih ringan, lebih bagaimana gitu. Iya betul betul betul. Terakhir Pak, pesan-pesan untuk mungkin orang-orang di luar yang belum tahu shisha ini atau yang ingin tahu shisha, kira-kira gimana Pak pesan-pesannya? Atau orang-orang Indonesia lah yang masih awam dengan shisha itu gimana pesan-pesannya? Ya pertama ya mulai dari hal pertama bahwa itu rokok. Jadi rokok itu kurang baik untuk kesehatan ya. Nomor satu jangan lupa ya. Tapi kalau udah ya rokok ya shisha cukup sehat dibandingkan yang lain. Karena kebanyakan kalau tembakau yang bagus, charcoal yang bagus itu gak pakai kimia. Jadi semua alami. Rokoknya juga alami bagus. Jadi mungkin untuk teman-teman di luar yang pengen ini ya Pak ya, pengen nyobain rokok yang lebih alami, lebih sehat, bisa mencoba Boleh shisha ini. ya, boleh coba. Tapi harus cari yang bagus. Karena kadang-kadang ya kalau di Indonesia masih suka ya pakai kayu biasa apa gitu, rokok ya apa itu ya. Betul. Kalau mungkin ada teman-teman di luar yang pengen nyobain atau pengen
pengen beli lah Pak ini. Kira-kira bisa nggak ini Pak? Atau harus dalam tontonan juga kalau di dalam Indonesia? Sebenarnya bisa beli di Tokopedia, banyak yang jual, tapi nggak tahu kualitas di sana bagaimana. Kalau untuk di sini beli ke sini Kalau kita di sini caranya nggak belum jual. bisa ya Pak ya? Nah, jadi kita taruh di atas. Ini cup dua. Kalau dua banyak. Tapi kita pasang dulu. Ini sih. Sebetulnya lebih lagi Pak. Oke, terima kasih untuk Pak Greg atas informasi dan juga ilmunya. Semoga untuk usaha Bapak bersama rekan-rekan di sini semakin sukses lagi, semakin Amin. banyak dikenal orang, pastinya semakin laris. Amin. Dan untuk semua yang bekerja di sini, semoga sehat selalu. Betul, amin. Oke. Dan mungkin bisa tambahan Oke, satu boleh. lagi, kan banyak mungkin nonton juga orang pikir bagaimana mereka bisa. Jadi misalnya kalau di daerah kalian ada banyak batok kelapa, coba aja bakar gitu batok kelapanya bagaimana, bisa jual ke pabrik-pabrik yang produksi briket kayak gitu. Kalau usaha briket sendiri mungkin jangan dulu karena memang sulit. Apalagi sekarang marketnya utamakan kualitasnya. Jadi untuk cari kualitas itu ya butuh bertahun-tahun untuk cari bagaimana caranya gitu bikin. Tapi untuk bakar arangnya, raw materialnya itu yang awal kita lihat itu bisa gitu. Itu bisa menjadi ya sumber usaha untuk orang-orang. Oke, cukup. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai batok-batok kelapa yang tidak digunakan atau bingung mau menjual kemana, bisa mungkin menghubungi ke produsen briket ya Pak ya. Betul. Untuk Termasuk sini juga gitu ya. Betul. Terima kasih atas informasinya, semoga sehat-sehat selalu semuanya.